bersemi di antara kita, menyandang anggunnya. Musisi senior Faris RM kembali terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Setelah sempat divonis pidana selama 8 bulan pada tahun 2007, Faris RM ditangkap di rumahnya di kawasan Bintaro Jaya pada 6 Januari 2015 lalu. Faris ditangkap tengah menggunakan ganja dengan barang bukti 1 paket heroin. Meski sudah 8 tahun berlalu, namun Faris RM tidak bisa lepas dari ketergantungan benda terlarang tersebut. Untuk itu, kehadiran keluarga dianggap penting untuk pecandu narkoba menjalani rehabilitasi. Pendampingan keluarga yang tidak pernah putus dapat membantu pecandu narkoba untuk benar-benar berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Dalam rehabilitasi, keluarga pun ikut mendapatkan terapi. Agar terbebas dari narkoba, psikiater memberi masukan pada keluarga untuk mengatasi pemakaian narkoba ketika kembali ke rumah. Diharapkan, dukungan keluarga tidak berhenti setelah pecandu berhasil melewati proses rehabilitasi. Tim Liputan Berita 1. Komunikasi antar anggota keluarga terbukti efektif untuk mencegah sekaligus deteksi dini mengetahui seseorang terjun ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan tidak hanya itu, peran keluarga ternyata juga penting untuk pecandu narkoba menjalani rehabilitasi hingga akhirnya benar-benar berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Ya pemirsa, untuk membahas peran penting keluarga dalam mencegah narkoba, telah hadir di studio kami Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Dr. Danardi Sosro Sumiharjo, dan juga ada artis senior kita yaitu Hengki Tarnando dan juga istrinya yaitu Baby Zelvia. Terima kasih telah hadir bersama kami dokter, Mbak Baby juga Mas Hengki. Ini tadi kita sama-sama sempat sedikit melihat begitu ya berita mengenai salah satu artis senior kita sangat tiba ya melihatnya ya setelah sekian tahun tiba-tiba ada berita hal seperti ini lagi. Nah dokter, terkait dengan peran keluarga khususnya setelah katakanlah selesai rehab, selesai pengobatan begitu ya. Ini peran keluarga sebenarnya sejauh apa sih untuk membantu para pengguna narkoba ataupun yang telah sembuh dari narkoba begitu dokter? Sangat penting sekali, bahkan pendampingan oleh keluarga itu bukan hanya setelah selesai rehabilitasi, tapi sebaiknya juga dari awal ketika memulai seseorang itu menggunakan, kemudian mulai sadar untuk mulai masuk terapi, kemudian mulai masuk di rehabilitasi. Jadi peran keluarga boleh katakan sepanjang hidupnya sebenarnya, dan itu penting sekali. Nomor satu, keluarga jangan menjadi hakim. Keluarga itu menjadi pendamping. Jadi pendamping itu bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi lebih baik untuk mendukung bahwa ayo kamu sampai di mana. Kalau jatuh ya bangun lagi, jatuh bangun lagi. Itu sesuatu yang biasa di dalam suatu terapi terhadap penyalahgunaan narkoba itu seringkali memang jatuh bangun. Nah dokter, saya ingin tahu kalau misalnya biasanya pengguna narkoba ataupun yang terlibat narkoba tersebut, apakah bisa kita langsung simpulkan bahwa dia memiliki masalah keluarga? Apakah selalu seperti demikian ataukah tidak sebetulnya? Tidak selalu, tetapi bahwa kita kalau selama ini bahwa tidak pernah hanya satu faktor saja, biasanya beberapa faktor dan itu menjadi satu dan akhirnya seseorang itu jatuh menggunakan narkoba. Jadi bisa juga keluarganya baik-baik tapi ternyata bisa terjadi. Nomor satu yang dilihat adalah bahwa si pecandu itu memiliki suatu karakter yang barangkali apakah pengennya instan atau tidak kuat dengan tekanan atau mudah cemas, mudah depresi, atau hanya iseng saja. Bisa seperti itu. Baik, kalau Mbak Baby punya pengalaman tidak sih bagaimana peran keluarga itu dalam karena kan banyak sekali ya keluarga yang misalnya katakan anaknya atau keluarga dekatnya mereka mendengar ada kejadian begitu, buat mereka tuh kayak ada petir di siang bolong gitu saking kaget sehingga kadang-kadang mereka tidak tahu harus bertindak yang idealnya seperti apa. Nah kalau Mbak Baby dulu awalnya seperti apa tuh? Aku tuh dengar ya kaget tapi nggak kaget banget gitu. Karena pada saat itu memang lingkungan dan kebetulan kalau insya Allah ya kalau Mas Hengki sih saya pikir nggak ada masalah berat ya, cuman iseng terus dan bukan pecandu, kebetulan apes pas saat itu pakai, pas saat itu juga nggak lama ketangkep gitu. Jadi saya alhamdulillah nggak terlalu berat ya, tapi memang harus tetap disupport karena saya dampingin Mas Hengki supaya nggak merasa bersalah gitu, karena kan kebetulan kita berdua saat itu sama-sama main film, jadi pastinya orang tahu, jadi kita mesti jaga banget karena saya masih punya anak-anak kan. Saya nggak mau sampai Mas Hengki itu merasa kalau bersalah. Aduh, saya semakin bersalah drop nih, begitu ya. Karena pasti nama baik keluarga. Karena pada saat itu memang
buka pintu aja tuh infotainment segambreng udah. Mau tahu Pasti berat beritanya, ya waktu masa-masa berat itu pasti, ya? tapi nggak lama ketika saya lari ke agama aja. Karena saya pikir hanya agama yang bisa bikin kuat itu Nah, aja. kalau Mas Hengki sendiri bagaimana bisa menceritakan peran keluarga pada saat melalui masa-masa sulit itu ya? Nah itu mungkin Mas Hengki bisa cerita itu seperti apa? Buat saya sangat penting dan sangat berarti banget dukungan dari keluarga. Karena itu yang paling utama kan. Karena sehari-hari kan kita hidup dengan keluarga, terutama istri dan anak-anak. Nah saat itu saya menyadari bahwa saat itu saya sangat bodoh sekali. Kenapa harus terjerat ke satu persoalan yang sangat tidak menguntungkan dan sangat bodoh. Dan keluarga memaklumi itu, ya kan, menyadari sama-sama saya juga mengaku salah. Terus istri terutama menyadari, memaklumi dan memaafkan, ya kan, dan langsung mensupport bahwa inilah satu kebodohan, jangan sampai terulang lagi, ya kan. Nah, itu sama-sama kita membina untuk bagaimana ini menjadi satu pelajaran penting, terutama buat keluarga dan anak-anak kita, ya kan. Terus bagaimana juga saya dengan istri berusaha untuk bisa sharing, ya kan, dalam hal bagaimana bahaya narkoba, ya kan. Karena saat kita hanya tujuannya, saya tergolong mungkin yang rekreasi itu, dok? Rekreasional ya kan. Tidak ada masalah dalam kehidupan saya. Saya rumah tangga saya baik-baik, anak saya semuanya oke lah, nggak ada masalah. Itu tadi tujuannya, ya kan? Rekreasi. Rekreasi. Jadi ada kecenderungan para pengguna dengan alasan itu begitu ya dok ya? Iya, betul. Sesekali, ya Mungkin gitu. bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali, hanya party saja, malam minggu saja, seperti itu. Ya, Tidak ketergantungan memang, betul itu. ya gitu. Nah itu yang saya mau tanyakan dokter. Nah kalau untuk rekreasional itu bisa langsung ketergantungan atau sebetulnya dia bisa menghentikan secara sadar. Dia bisa menentukan saya mau menggunakan, saya tidak mau. Apakah menurut penelitian dokter selama ini pasien dokter bisa seperti itu atau seperti apa? Tergantung zatnya ya. Kalau mungkin menggunakan ganja, menggunakan sabu, menggunakan Inex itu bisa rekreasional, bisa situasional saja, dan bisa bertahan sampai cukup lama dalam posisi rekreasional, tidak sampai adiksi, tidak sampai setiap hari. Tapi kalau penggunaan heroin atau putau itu biasanya zatnya itu cepat sekali untuk membuat seseorang itu menjadi ketergantungan. Jadi setelah 1, 2, 3 biasanya terus setiap hari. Jadi tergantung zatnya memang. Oke. Jadi mungkin sebaiknya sebelum mencoba dipikirkan dulu begitu ya. Betul. Kalau udah nyemplung susah gitu. Ya dokter dan Mbak Bibi, Mas Hengki, kita akan lanjutkan lebih dalam, tapi kita harus break dulu. Ini ada iklan. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.